Saya maaf ya Pak, saya lebih hafal Injil dari pendeta loh. Insya Allah lebih hafal saya dari Bapak, meskipun Bapak mantan kafir. Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, dan kali ini saya akan mengungkapkan kekeliruan dari Ustadz Munsir Situmorang dalam mengajarkan Alkitab tentunya. Mari kita cek videonya. Saya maaf ya Pak, saya lebih hafal Injil dari pendeta loh. Insya Allah lebih hafal saya dari Bapak, meskipun Bapak mantan kafir. Yohanes, inilah jalan keselamatan. Benar nggak salah ayat ini? Yohanes, inilah jalan keselamatan. Benar nggak salah ayat ini? Jika melihat video ini, sepertinya kita akan tahu bahwa Ustadz ini ternyata tidak hafal Injil. Sebab jika beliau hafal, beliau pasti akan menuliskan kitab, pasal, dan ayat tersebut. Tetapi kita melihat bahwa beliau hanya menuliskan di papan tulis kata Yohanes saja. Dan ini membuktikan bahwa beliau sebenarnya tidak tahu ayat ini terletak di mana. Ayat yang dimaksudkan sebenarnya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Monggo dibaca Alkitabnya. Yohanes, inilah jalan keselamatan. Benar nggak salah ayat ini? Yohanes, inilah jalan keselamatan. Benar nggak salah ayat ini? Ustadz Munsir Situmorang mengatakan bahwa isi dari ayat tersebut adalah inilah jalan keselamatan. Tapi sebenarnya teman-teman semuanya bisa cek di keseluruhan kitab, tidak ada ayat yang menyebutkan inilah jalan keselamatan. Bahkan jika teman-teman cek dalam Yohanes 14 ayat 6, sebenarnya tidak tertulis kata inilah jalan keselamatan. Tetapi ayat tersebut berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dalam ayat ini, Yesus jelas mengatakan dan tegas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kita harus mampu membedakan ya, kata inilah dan akulah. Kata inilah lebih menunjuk kepada sesuatu yang dari luar dirinya, kecuali memakai kata inilah aku. Sedangkan kata akulah ya jelas dari dalam dirinya. Contohnya, inilah coklatnya akan berbeda dengan kata akulah coklatnya. Inilah coklatnya berarti menunjukkan sesuatu yang ada di luar dirinya, coklat. Tetapi ketika dia mengatakan akulah coklatnya, berarti dirinya sendiri itu coklat gitu. Sudah paham kan guys? Oke, lanjut. Jadi Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup, bukan dari luar dirinya. Tidak seperti yang dikatakan oleh Pak Munsir Situmorang. Inilah jalan keselamatan. Jadi sebenarnya ayat yang dikutip salah guys. Gak tahu ayatnya di mana. Gak tahu. Saya juga gak tahu. Mungkin teman-teman bisa mencarinya ya. Oke, video ini saya sudahi dulu. Saya sengaja bahas kulitnya yang mungkin nggak terlalu penting, tapi itu juga fatal sebenarnya. Karena menunjukkan tingkat pengetahuan Bapak tentang Injil. Ya, kita bahas kulitnya dulu ya. Dan di episode yang kedua nanti, baru saya akan masuk ke inti permasalahan dari video ini. Jadi ditunggu saja ya di episode kedua mengungkapkan kekeliruan Ustadz Munsir Situmorang. Nah, di kesempatan ini juga saya akan menyampaikan pesan yang penting untuk semua teman-teman Kristen yang komen di bawah ini. Please, kalau komen jangan maki-maki, jangan menghina, jangan mencaci, jangan memakai kata-kata yang kasar, dan sejenisnya. Jika Anda melakukan hal demikian, lalu apa bedanya Anda dengan orang-orang di luar sana? Selain itu, hal ini juga akan mempersulit channel ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Boleh saja berdebat, tetapi tolong beretika juga. Kita harus menghormati saudara-saudara kita yang muslim. Kita harus mengasihi mereka. Mari kita patahkan setiap argumentasi-argumentasi mereka, bukan orangnya. Ingat, mari kita patahkan argumentasi mereka, bukan kita hina orangnya. Kita harus tetap mengasihi orangnya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang terus mendukung channel ini. Dan mari kita dukung dengan cara mengasihi setiap orang yang gak seiman dengan kita, dan menjadi berkat bagi mereka. Tuhan menyertai kita semuanya. Pernahkah kau lihat
kehampaan. Jerit tangis terkadang tak tertahan, duka batin, kekosongan jiwa. Inginkah kau lihat tapakan hidup tanpa tujuan, hidup hanya kesia-siaan, kepahitan berakar. Tanpa Tuhan, tanpa harapan, melangkahlah untuk mereka, tundukkan dirimu untuk menjangkau, bicaralah tentang kasih Tuhan yang memberi damai dan pengharapan, karena mereka membutuhkannya. Inginkah kau lihat tapakan hidup tanpa tujuan, hidup hanya kesia-siaan, kepahitan berakar. Tanpa Tuhan, tanpa harapan, melangkahlah untuk mereka, tundukkan dirimu untuk menjangkau, bicaralah tentang kasih Tuhan yang memberi damai dan pengharapan, karena mereka membutuhkannya. Bila tiba saatnya, tawa mereka penuh harapan. Bila tiba waktunya, terpancar kasih Kristus yang besar.